Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integrasi buat rekan-rekan semua yang ada di seluruh Nusantara. Seperti kita ketahui, saat ini banyak para pejabat-pejabat publik di negara kita ini dengan entengnya menyampaikan bahwasanya bencana yang sedang terjadi di Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, diakibatkan oleh curah hujan tinggi ataupun perubahan iklim dari musim kemarau ke musim penghujan. Mereka lupa menyampaikan bahwasanya hal tersebut diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan tangan kotor yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha nakal yang di-backing oleh pejabat-pejabat besar yang ada di daerah, baik itu kota, kabupaten, provinsi maupun di pusat. Mereka dengan gampangnya menyampaikan bahwasanya dari hasil temuan yang dilakukan di TKP, bencana tersebut sebagian besar diakibatkan oleh curah hujan tinggi, mengakibatkan longsor dan banjir dan menghanyutkan gelondongan-gelondongan kayu-kayu besar maupun kecil ke perkampungan penduduk. Dari temuan mereka bahwasanya kayu tersebut sebagian besar merupakan akibat proses alam pelapukan yang terjadi pada kayu-kayu yang hanyut tersebut. Mereka lupa dan kemungkinan buta matanya melihat kayu-kayu besar gelondongan yang mempunyai segel, yang mempunyai nomor. Sebagian besar kayu-kayu besar tersebut ada nomornya dan ada segelnya. Tapi seenak udel mereka menyatakan kalau kayu-kayu tersebut hasil dari proses alam tumbang. Aneh ya. Menteri Kehutanan Raja Juli jual beli apa nih? Jangan-jangan jual beli kasus pula nanti. Saya masih ingat dulu Raja Juli Menteri Kehutanan dengan Menteri, kalau tidak salah, Pak Karding di Sulawesi Selatan melaksanakan permainan kartu domino dengan seorang mantan narapidana pembalakan liar di Sulawesi Selatan yang bernama Ajis Lewang. Kalau saya tidak salah, Ajis Welang yang mereka pada saat itu melakukan permainan kartu domino. Apa pantas seorang menteri melakukan ataupun gabung duduk bersama nongkrong dengan mafia hutan, mafia kayu? Jawabannya pasti Anda tahu. Apa pantas? Begitu juga dengan menteri itu si Bahlil Bahalia menteri
sumber daya energi dengan lantangnya menyampaikan kepada Prabowo saat di Aceh bahwasanya PLN akan ataupun sudah memperbaiki instalasi-instalasi yang rusak diakibatkan banjir. Oleh karena itu, dapat dipastikan 97% penerangan dari pihak PLN akan berfungsi. Begitu ditelusurin oleh masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat LSM dan media-media. Ternyata hanya 30% yang hidup, 70%-nya masih mati total, gelap gulita. Menteri yang seperti ini dipertahankan Pak Prabowo. Miris. Macam mana negara ini mau maju? Beliau masih dengan prinsip lama saat Orde Baru, ABS, asal Bapak senang. Itu kan gaya Orde Baru itu. Omongan, ucapan tidak sesuai dengan fakta kenyataan. Yang paling sedih, Luhut Binsar Panjaitan, mantan jenderal, menyampaikan KPK tidak seharusnya melakukan operasi tangkap tangan karena sangat memalukan. Loh, kalau Bapak tidak merasa berbuat salah, tidak ada melakukan penggelapan, korupsi, koruptor, tidak usah Bapak takut. KPK menjalankan penangkapan terhadap orang-orang yang melakukan penyelewengan terhadap uang rakyat. Kalau Bapak kepanasan, yang jadi pertanyaan, jangan-jangan. Jangan-jangan. Bapak yang tahu jawabannya. Mereka memang diciptakan, mereka dibuat oleh negara sebagai lembaga pemberantas korupsi. Supaya para pejabat-pejabat tidak seenaknya menguras, menyelewengkan harta maupun uang rakyat. Karena Indonesia terkenal sebagai negara koruptor. Indonesia masuk 10 besar dunia. Kalau tidak salah kemarin tuh 5, entah nomor 7 sebagai negara terkorup di dunia. Bapak tidak kasihan melihat masyarakat, rakyat di kampung Bapak sendiri, khususnya di Toba, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, begitu juga dengan Sumatera Utara pada umumnya. Banyak itu yang teriak-teriak, Pak, tutup TPL. Toba Pak Lestari yang melakukan penggundulan, penghancuran hutan-hutan dengan penebangan liar. Tidak pernah sejarahnya perapat banjir karena dia berada di lereng-lereng pegunungan tinggi.
Tapi pada tahun 2025 terjadi fenomena alam rapat banjir. Air menggenangi rumah-rumah penduduk, begitu juga dengan akses jalan. Lucuh, danau di bawah, perkampungan, pemukiman penduduk di atas. Namun air tersebut datangnya dari gunung, hanya di perapat pula, yang lain tidak. Kenapa? Karena hutan di atas perapat itu sudah gundul, habis ditebangin. Bagi orang yang sudah pernah jalan-jalan melewati Kabupaten Samosir, Danau Toba, ataupun Kabupaten Tobasa hingga ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Anda akan menemukan truk-truk bermuatan kayu, lucing yang begitu banyak. Hampir 500 unit per hari mereka akan melintas, baik dengan yang roda 6 kol diesel maupun dengan yang roda 10 roda gandeng tronton. Mereka begitu bebas lewat, bukan hanya merusak hutan, menggunduli hutan, kan, tetapi merusak infrastruktur jalan. Makanya sering rusak itu jalan menuju ketiga kabupaten yang saya sebutkan tadi. Aneh kan? Kenapa polisi, baik itu polsek, polres maupun polda, tutup mata dengan ini? Tentu saja karena anak SD juga saya tanya pasti tahu jawabannya. Anak SD saya tanya jawabannya pasti tahu. Pasti beliau bilang, duit om, duit, cuan om, cuan. Salam buat saudara-saudara sekalian. Mari kita berpikir jernih. Ingat, kita lihat, kita rasakan, kita saksikan pemimpin mana yang betul-betul mengayomi rakyat. Pemimpin mana yang betul-betul peduli dengan rakyat. Jangan pilih pemimpin yang hanya pandainya retorika. Pemimpin yang hanya pandainya cakap-cakap, omon-omon. Pemimpin yang hanya bisanya ngibul, berbohong. Ataupun pemimpin yang selalu mementingkan diri, keluarga, maupun kelompoknya. Tujuan reformasi 98 masih kita ingat. Berantas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Lengserkan Soeharto setelah beliau berkuasa selama 32 tahun. Terwujud. Tujuan kita selanjutnya apa? Berantas KKN. Ini zaman reformasi. Apalagi semenjak zaman Jokowi 2 periode. KKN menjamur di mana-mana. Yang dulu nepotisme kita haramkan, kita benci, malah
menantu, ipar, keponakan, adik-adik, semua duduk di pemerintahan, di tempat basah. Bukan prosesnya proses yang legal, tidak. Kalau merusak undang-undang demokrasi yang sudah kita bangun, mulai dari zaman runtuhnya Orde Baru sampai saat ini, apa makin maju demokrasi kita atau mundur? Jelas kalau saya bilang mundur ke belakang. Kenapa? KKN tumbuh subur. Nah, dinasti melebihi Soeharto. Soeharto tidak pernah mendudukkan anak-anaknya di pemerintahan. Namun yang satu ini, untung cucunya Jan Etes juga masih kecil, halus. Kalau tidak, mungkin udah jadi wali kota Solo. Aduh, boleh kita ambisi, tapi kita kan harus memberikan juga kesempatan terhadap yang lain agar negara ini berjalan dengan normal, berjalan pada rel yang diinginkan demi tercapainya Indonesia yang maju dan makmur. Jangan hanya slogan di saat 17 Agustus. Slogan negara cukup baik, Indonesia maju. Maju kemana? Orang toh hasilnya mundur kelihatannya. Kasihan para mahasiswa-mahasiswa yang menjadi korban, yang memperjuangkan reformasi perubahan tahun 1998 di negara Republik Indonesia ini. Mereka rela mengorbankan nyawanya hanya untuk melihat Indonesia setara, setidak-tidaknya digolongkan bukan negara miskin lagi. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan saya yang salah. Ini semua benar-benar dari hati nurani saya karena saya jujur begitu cintanya dengan negara Republik ini. Jangan pernah diamkan apabila Anda melihat kemurkaan, apabila Anda melihat ketidakbenaran. Jangan pernah Anda diam apabila Anda melihat kemungkaran yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat, baik yang ada di daerah maupun di pusat. Karena sesungguhnya kedaulatan itu adalah ada di tangan rakyat. Kita tidak ingin Indonesia kembali ataupun bisa seperti yang kita lihat kemarin di negara Nepal. Para pejabat-pejabatnya dilempari, ibu negara dipukulin, dibakar, pejabat-pejabat ditelanjangi. Kita sesungguhnya tidak ingin seperti ini, seperti itu. Kita hanya ingin negara ini berjalan di rel yang benar demi kemajuan bangsa dan negara kita. Perlu kita ingat kembali, Indonesia merdeka sudah lebih dari 80 tahun. Akan tetapi dengan usia yang begitu tua, negara kita bukan semakin maju ke depan,
justru mundur ke belakang. Wahai para pejabat-pejabat, sadarlah, bertaubatlah. Rakyat memberikan amanah kepada Anda untuk Anda jalankan dengan benar. Apabila Anda melakukan penyelewengan, apabila Anda melakukan ketidakadilan terhadap rakyat, maka Anda akan mendapatkan hukuman yang setimpal baik di dunia dan di akhirat nanti. Ingat, salam reformasi 98. Semoga Indonesia menjadi negara yang lebih baik ke depannya. Merdeka.